Baik, kita lanjutkan untuk metode desain kapasitas. Metode desain kapasitas yang perlu Anda ketahui itu ada 3, yaitu metode BEP, kemudian analisis sensitivitas, dan linear programming. Kita bahas satu persatu terkait dengan metode ini. Kita bahas dulu untuk yang BEP. BEP itu nanti di breakdown lagi menjadi 2, yaitu BEP untuk yang single product dan BEP untuk yang multi product. Oke, kita lanjutkan di sini untuk yang BEP single product. Rumusnya Anda sudah pernah mendapatkan ya di mata kuliah yang lain, bisa jadi seperti itu. Jadi untuk BEP unitnya itu rumusnya adalah fixed cost dibagi price dikurangi variable cost-nya. Kemudian BEP dalam rupiah rumusnya adalah fixed cost dibagi 1 minus variable cost dibagi price. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya misalnya di sini adalah perusahaan X, dia memiliki fixed cost sebesar 75.000, kemudian price-nya 9.000, variable cost-nya 1.450 per unit, dan kapasitas 100% di perusahaan X ini adalah 100.000. Kemudian kita cari untuk BEP dalam unit dan BEP dalam rupiahnya. Untuk BEP dalam unit itu di sini rumusnya kita kembalikan ya, fixed cost 75.000 dibagi price-nya adalah 9.000 dikurangi variable cost-nya adalah 1.450, jadi hasilnya adalah 9,93, dan di sini dibulatkan menjadi 10 ya, karena ini dalam unit, nggak mungkin perusahaan itu membuat unitnya itu 9,93, nanti yang 1 unit bisa kurang berapa persen gitu ya. Jadi ini karena pembulatannya di atas 0,5 sehingga di sini 9,9 dibulatkan menjadi 10 unit produk yang harus dibuat ketika perusahaan ingin mendapatkan BEP. Kemudian untuk yang BEP dalam rupiah rumusnya adalah fixed cost dibagi 1 minus variable cost-nya 1.450 dibagi price-nya 9.000. Hasilnya adalah 89.413. Kemudian di sini kita buat grafiknya ya. Setelah kita mengetahui BEP dalam unitnya 10, BEP dalam rupiahnya adalah sekian, kita lihat di sini untuk grafiknya. Grafiknya di sini untuk yang horizontal itu adalah untuk unitnya atau I-nya. Untuk yang vertikalnya di sini adalah terkait dengan rupiahnya atau biayanya, cost-nya. Unit I ini adalah quantity. Biaya ini adalah terkait dengan cost-nya. Oke, berdasarkan di sini mata uangnya menggunakan rupiah sehingga di sini dalam rupiah untuk biayanya. Kita dapatkan biayanya adalah sebesar 89.000 sekian. Kemudian untuk unitnya adalah 10 sehingga bisa kita tarik garisnya. Di sini untuk fixed cost-nya tadi adalah 75.000. Kita umpamakan ya, untuk grafiknya ini skalanya tidak tepat-tepat betul, tetapi kita umpamakan seperti ini. Kemudian untuk unitnya itu adalah 10 dan di sini untuk rupiahnya sebesar 89.413. Ya, ini adalah untuk grafik untuk BEP dalam rupiah dan dalam unit untuk BEP yang single product. Kemudian di situ
ada soal dituliskan untuk menghitung biaya tetapnya ketika perusahaan itu menggunakan kapasitasnya hanya 20%. Jadi di sini kita hitung kapasitasnya 100% tadi adalah 100.000, sehingga di sini kapasitas 20%-nya adalah 20.000. Sehingga kita bisa mendapatkan perhitungan biaya tetapnya. Biaya tetapnya tadi itu adalah 75.000 dibagi 20.000, sehingga di sini didapatkan biaya tetapnya adalah 3,75 rupiah per unit. Kita lanjutkan ya untuk BEP-nya. BEP-nya tadi kita belajar untuk yang BEP yang single product, sekarang kita belajar untuk yang multi product. BEP multi product ini contohnya adalah bisa jadi nanti perusahaan atau organisasi yang Anda tempati untuk bekerja atau Anda mau buat perusahaan atau organisasi itu tidak saja memproduksi 1 unit tapi beberapa unit. Ini adalah perhitungan untuk BEP perusahaan yang mempunyai lebih dari 1 unit hasilnya yang dihasilkan. Contohnya seperti ini saya ambilkan contoh ini dari bukunya Barry Render dan J. Heiser supaya Anda lebih jelas. Kemudian di sini diketahui bahwa perusahaan X misalnya ya, fixed cost-nya di sini 3.500 per bulan fixed cost per bulan. Ini data awal ya. Kemudian di sini data berikutnya adalah terkait dengan jenis produk, harga, variable cost, peramalan penjualan. Kemudian di sini saya langsung saja menampilkan kolom untuk membantu perhitungan. Yang kita butuhkan itu adalah di sini variable cost dibagi price, kemudian 1 minus variable cost dibagi price, kemudian kolom berikutnya adalah ramalan penjualan tahunan, kemudian di sini penjualan dan juga bobot. Baik, di sini untuk sandwich jenis produknya ini ada 5. Ini adalah perusahaan restoran ya, atau kafe yang siap saji seperti itu. Jadi di sini dia jualan sandwich, soft drink, kentang, teh dan salad. Dan masing-masing di sini harganya untuk sandwichnya adalah 2,95, saladnya adalah 2,85. Di sini untuk variable cost-nya sandwichnya 1,25, kemudian saladnya adalah sebesar 1. Dan juga untuk ramalan penjualan di sini data ya. Jadi data itu kita dapatkan mulai dari sini. Datanya adalah terkait dengan harga, tabel di sini ya. Kolom 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 di sini adalah berupa data yang harus dimiliki perusahaan ketika dia mau membuat perhitungan BEP multi product. Kemudian kita lanjutkan untuk kolom yang berikutnya, kita masuk ke dalam rumusnya. Variable cost dibagi price untuk yang sandwich hasilnya 0,42. Variable cost-nya 1,25 dibagi 2,95 hasilnya 0,42. Kemudian juga yang seperti itu untuk yang soft drink-nya itu variable cost-nya adalah 0,3 dibagi price-nya adalah 0,8, hasilnya adalah 0,38 dan seterusnya sampai ke salad. Setelah itu kita lanjutkan untuk perhitungan kolom berikutnya. Kolom yang ke-6 ini supaya Anda lebih jelas lagi. Jadi kolomnya saya kasih tanda angka begini. Kolom ke-6 di sini kita masukkan 1 minus variable cost dibagi price. Ini tadi kan variable cost dibagi price-nya sudah ketemu. Kemudian kita tinggal mengurangkan dengan 1 dikurangi dengan kolom yang kelima ini. Jadi 1 dikurangi 0,42 hasilnya adalah 0,58. 1 sampai ke salad ya. Salad itu 1 dikurangi 0,35 hasilnya adalah 0,65. Untuk selanjutnya ramalan penjualan tahunan
untuk kolom 7 itu didapatkan dari kolom 2 dikalikan kolom 4. Kolom 2 itu apa? Di sini adalah harga dikalikan ramalan penjualan. Jadi ini berupa data ya, data yang sudah diketahui di perusahaan itu terkait dengan ramalannya kira-kira untuk sandwich itu berapa. Untuk soft drink, kentang, teh, dan salad juga berapa. Ini adalah ramalan penjualannya dikalikan dengan harganya atau price-nya. Sehingga didapatkan di sini 7.000 dikalikan 2,95, hasilnya adalah 26,50. Sampai pada salad. Salad ini harganya 2,85, ramalan penjualannya 3.000, hasilnya adalah 8.550. Ketika ditotalkan hasilnya untuk ramalan penjualan adalah sebesar 46.300. Baik, untuk menghitung penjualan di kolom 8, di sini didapatkan dari perbagian item atau produk ini dibagi 46.300. Jadi di sini misalnya 0,046 ini didapatkan dari, saya tarik garis ke bawah, 26.50 dibagi 46.300, maaf ya. Jadi hasilnya di sini adalah 0,446. Begitu juga dengan yang soft drink. Soft drink itu didapatkan dari 5.600 dibagi 46.300 dan seterusnya sampai didapatkan hasilnya sejumlah 1,00. Kemudian untuk bobot, kita lihat bobot itu didapatkan dari kolom 6 dikalikan kolom 8. Bobot untuk masing-masing produk ya, sandwich itu adalah 0,259 didapatkan dari 0,58 dikalikan 0,446. Hasilnya adalah 0,259 sampai seterusnya. Untuk yang salad itu di sini adalah 0,65 dikalikan 0,185, hasilnya adalah 0,120. Kemudian dari sini di jumlah bobotnya sejumlah 0,625. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus BEP-nya. Rumus BEP di sini adalah sigma tadi itu fixed cost dibagi sigma dari bobotnya ini, bobot dari seluruh item ya. Jadi di sini tadi fixed cost-nya adalah 3.500 per bulan. Kalau kita mau melihat BEP dalam tahunan, berarti di sini 3.500 dikalikan 12, hasilnya adalah 42.000 dibagi sejumlah bobotnya yang ada di sini. Bobotnya adalah 0,625. Jadi hasilnya adalah 67.200 untuk BEP tahunan ya. Dan ini untuk semua produk. Nanti akan kita hitung untuk BEP yang per unitnya. Kalau misalnya mau menghitung per unitnya, kita harus tahu dulu di sini hari kerja efektif yang ada di dalam perusahaan itu. Jadi misalnya dalam 1 tahun itu diketahui ada 52 minggu dikalikan 6 hari kerja efektif, hasilnya adalah 312 hari. Ya. Selama 1 tahun di sini hari kerjanya adalah 312 karena di sini 6 hari waktu selama 1 minggu itu ada 1 hari yang restoran ini tutup. Jadi tidak buka setiap hari.
Kemudian di sini untuk BEP-nya, sehingga kita bisa mengetahui, bisa menghitung per harinya dan per unitnya ya. Tadi ini untuk per tahunnya adalah 6.767.200 dibagi 312. Hasilnya adalah 215,38. Ini untuk BEP harian per hari. Per hari, tetapi ini untuk yang semua produk ya. Jadi ketika kita mau menghitung per itemnya, dibagi lagi di dalam perhitungan di sini. Di sini adalah penjualan, rumusnya ya, penjualan dikalikan hasil dari BEP per harian dibagi unit cost-nya atau harganya di sini, price-nya. Jadi di sini bobotnya adalah 0,446 dikalikan 215,38 dibagi harga dari sandwich itu adalah 2,95, hasilnya adalah 32,26. Nah, ini untuk 32,26 ini kita bulatkan menjadi 33. Begitu juga kalau misalnya Anda mau menghitung untuk yang soft drink. Soft drink itu tinggal mengganti bobot dan price-nya. Ininya tetap. Yang berubah adalah bobot dan price-nya. Kita lihat untuk yang soft drink itu bobotnya 0,121 dikalikan 215,38 dibagi price-nya adalah 0,8. Ini untuk perhitungan BEP untuk perusahaan yang multi produk.